sahabat Qurani Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 akan disampaikan oleh Pastor Damaskus Damas CP. Yang terkasih sahabat Qurani Marum, jumpa lagi pada channel ini edisi 29 Juni 2020, tepat pada hari ini dalam kalender liturgi Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Pada hari ini kita akan bermenung bersama dengan inspirasi bacaan, yaitu bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1 sampai 11. Bacaan kedua dari 2 Timotius bab 4 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 17 sampai 18. Sedangkan bacaan Injil akan kita dengarkan bersama dari Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Mari sebelum kita bermenung bersama, kita siapkan hati dan budi untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Qurani Marum, tak kenal makanya tak sayang. Barangkali ungkapan ini sering kita dengarkan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Apa yang mau dikatakan di sini adalah betapa pentingnya sebuah pengenalan akan sesuatu, akan pribadi tertentu. Sebab dengan adanya pengenalan, kita akan mencintai sesuatu atau seseorang sungguh keluar dari hati dan juga dengan sepenuh diri. Oleh karena itu, tepat sekali bahwa pentingnya sebuah pengenalan. Belajar dari dua tokoh yang Gereja Katolik rayakan pada hari ini,
yaitu Santo Petrus dan Paulus Rasul, kita mengenal bahwa tokoh Petrus yang biasa disebut juga dengan Simon, artinya mendengar, atau juga Kefas yang berarti batu karang. Petrus menjadi orang atau menjadi tokoh rasul yang sangat agung di dalam gereja Katolik. Karakternya yang bersifat apa adanya, tidak mau mengikuti gaya atau cara orang lain. Dia tampil apa adanya. Dengan dasar perjumpaan pengenalannya yang berangkat dari pengalamannya sebagai seorang nelayan, barangkali itulah yang membentuk karakter dirinya sebagai orang yang apa adanya, keras dan tidak mau mengikuti gaya atau cara orang lain. Ia kemudian diangkat menjadi ketua dari para rasul, yang artinya melambangkan kesatuan di dalam gereja Katolik. Lalu ia diserahi kunci kerajaan surga. Kisah heroik dalam diri Santo Petrus bisa kita ketahui dalam kisah martirnya, yaitu ketika ia hendak dibunuh oleh Kaisar Nero. Ia meminta tidak ingin disalibkan sama seperti Yesus, tetapi ia meminta disalib secara terbalik. Mengapa Petrus dalam kisah perjalanan panggilannya bisa hingga demikian pencapaiannya, bisa demikian kisah kemartirannya? Itu semua karena pengenalannya akan diri Yesus Kristus. Di dalam bacaan Injil tadi kita mendengar ia mengatakan, ketika Yesus bertanya, ia berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pengakuan Petrus ini tentu berasal dari pengenalan dirinya akan pribadi Yesus, sehingga dia bisa mengatakan demikian. Lalu tokoh Paulus, kita belajar dari kisah pertobatannya yang sangat inspiratif, di mana pertobatannya dimulai ketika ia melakukan perjalanan ke Damsyik dan ia mendapatkan penampakan atau penglihatan yang pada akhirnya membentuk dirinya dari penganiaya orang-orang Kristen atau pengikut Kristus. Akhirnya dalam pengalaman perjumpaan tadi membuatnya menjadi rasul ulung, rasul agung, pewarta sabda Yesus, pewarta Injil Kristus ke banyak daerah. Paulus dikenal sebagai misionaris segala zaman. Kematiannya dengan cara dipancung menandakan juga bahwa pengenalannya akan Yesus Kristus sungguh-sungguh membuatnya sampai mengalami kisah kemartiran demikian. Artinya, kedua tokoh ini telah mengajarkan kepada kita untuk mengenal lebih dalam, mendalami perjumpaan-perjumpaan dengan Yesus Kristus dalam pengalaman hidup kita masing-masing.
Paulus sampai-sampai mengatakan bahwa aku telah memperoleh mahkota kebenaran. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Mengapa Paulus bisa berkata demikian? Karena pengenalannya tadi sungguh-sungguh keluar dan sungguh-sungguh ia dalami, sehingga membentuk karakternya menjadi pewarta ulung Injil Yesus Kristus. Sahabat Pura Animarum yang terkasih, tentu ditawarkan kepada kita sebagai pengikut Kristus hingga saat ini untuk menggali, mendalami lebih lanjut kisah perjumpaan kita dengan Yesus Kristus, pengenalan kita dengan Yesus Kristus dalam pengalaman harian kita. Bagaimana bisa demikian? Itu bisa kita dalami dalam sebuah pengalaman rohani, pengalaman sehari-hari. Tentu pertama-tama dimulai dengan doa, yaitu Ekaristi. Selebihnya kita temukan dalam pengalaman perjumpaan kita dengan orang tua, dengan sahabat, dengan sesama kita dalam hidup sehari-hari. Sebab perjumpaan dengan sesama juga adalah perjumpaan dengan Allah, karena sesama adalah citra gambar dari wajah Allah sendiri. Kita ditawarkan untuk menggali lebih dalam perjumpaan dan pengenalan kita dengan Allah melalui Ekaristi, doa, dan kehadiran sesama. Semoga dua Rasul Agung yang kita rayakan ini sungguh membawa kita untuk menjadi pribadi yang menggali lebih dalam lagi relasi kita dengan Allah, sehingga kita pun bisa mengatakan atau mengakui Allah sebagai bagian dari hidup kita, sebagai yang agung atas hidup kita, sebagaimana pengakuan Rasul Petrus kepada Yesus ketika ia ditanyakan oleh Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan harian bersama Qura Animarum. Dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe.